Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya Pak? Makasih. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Halo Sobat Daerah, ketemu lagi di hari Minggu 26 Juli 2026. Maaf, saya sesak napas melihat peristiwa-peristiwa seperti hari ini, seperti penegakan hukum loyo nggak karu-karuan. Assalamualaikum saudara, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarot dan pemirsa di seluruh Indonesia. Selain sesak napas, apalagi yang bikin mumet ini Cak Jarot? Ini terkait dengan lagu yang viral sepanjang masa dan mencerminkan tidak konsisten. Sampai tahu lagu apa, Kak? Belum tahu tuh. Apa coba? Ketika kecil kita menyanyikan lagu balonku ada 5, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Nah, ini kan meletus balon hijau. Tadi disebutkan tidak ada balon hijau. Kok yang meletus balon hijau? Ini adalah cermin tidak konsistensi terhadap sebuah prinsip, sama seperti hanya dengan kasus Febri Adriansyah ya. Ya itulah buruknya pendidikan kita. Sejak dini anak-anak sudah tidak dibangun dengan logika yang benar. Ketika yang meletus balon hijau, padahal disebutkan di awal tidak ada balon hijau, ini kan penjungkir balikan logika dan itu bertahan selama Republik ini ada dan tidak ada yang mengoreksi. Katanya pernah ada sebetulnya yang mengoreksi secara joke, tapi ya udah sudah lewat, hanya lagu. Tidaklah, lagu itu juga harus mencerminkan kejujuran, kebenaran dan juga konsistensi, kan itu seharusnya. Kembali lagi, sikap lagu balonku itu tercermin bagaimana ketika Febri Adriansyah ditahan di KPK. Ini tidak menggunakan rompi koruptor merah muda dan juga tidak diborgol. Coba alasannya terdengar, aduh nggak masuk akal. Katanya pihak kejaksaan sudah terlalu malam. Ini drama apa lagi, ya? Ini harusnya rakyat Indonesia berbondong-bondong datengin kejaksaan untuk menanyakan. Ini pelecehan dan juga penghinaan terhadap akal sehat. Pemberantasan korupsi itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal jam, tidak mengenal tengah malam, atau tidak mengenal subuh. Ketika itu terduga korupsi dan sudah ditetapkan sudah tersangka, itu harus ditangkap, apalagi kerugiannya mencapai hampir 1 triliun. Alasan bahwa terburu-buru, tidak ada waktu, ini harusnya menjadi pelanggaran yang sangat berat, karena itu bukan alasan yang biasa kita terima sebagai manusia yang memiliki akal sehat. Itu alasan main-main dan seakan-akan ini penuntasan kasus ini akan diselesaikan dengan sambil lalu dan mungkin dengan cengengesan, Cak. Karena kalau kita lihat perjalanan dari sejak mundur, ditetapkan tersangka kemudian ditangkap, itu butuh waktu seminggu ya, lebih seminggu. Tujuannya apa? Untuk merapikan rekayasa penuntutan, nanti siapa korbannya, siapa yang akan dikorbankan, siapa yang akan mendapatkan hukuman dan lain sebagainya. Dan itu hukum di Indonesia sudah terbiasa dengan cara-cara seperti itu dan memiriskan sekali kita sebagai rakyat yang setiap hari membayar pajak untuk menggaji jaksa dan polisi dan juga hakim, tapi mereka semaunya sendiri menegakkan keadilan dan hukum. Dan Cak Dodo, Sobat Der, ini Menteri Pertahanan Syafrin Samsudin harus menjawab kenapa para pejabat termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin mendadak datang ke kantor Kemenhan ketika pertama kali kasus ini meledak, ketika Febriansyah dijadikan tersangka oleh Polri. Ini harus dijawab. Kenapa? Menimbulkan prasangka. Ada urusan apa Menteri Pertahanan mengundang Jaksa Agung dan para pejabat? Untuk apa? Untuk Febri? Nggak masuk akal. Harusnya adalah Menko Polhukam. Bukan begitu, Cak Dodo? Ini artinya sama dengan apa yang disampaikan oleh Febri Adriansyah ketika pertama kali mengumumkan sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, mengatakan bahwa ada orang yang memiliki rumahnya, memang rumah Febri, tapi ada pemiliknya, ada yang mengelolanya, dan ada orangnya. Dan ini artinya setelah itu muncul pemberitaan-pemberitaan termasuk di Bocor Alus Tempo bahwa Menteri Pertahanan ini ada di belakang yang disebut sebagai orang kuat. Dan seharusnya kejaksaan ini berani menuntaskan kasus ini seterang-terangnya, bukan menyelesaikan kasus dengan irama yang sudah disetting atau disutradarai sebelumnya. Akhirnya yang terjadi adalah sandiwara, bukan penuntasan kasus korupsi yang betul-betul fair dan adil. Bagaimana reaksi publik terhadap
kasus ini. 70% menyatakan negatif. Dialog negatif, tidak percaya karena marah kepada Febriansyah dan kecewa karena aparat penegak hukum terlibat. Jadi sejak awal ini adalah kelemahan Prabowo untuk tidak mencopot Kapolri maupun Jaksa Agung. Ini yang diharapkan oleh banyak pihak. Dan sekarang tiba-tiba mendadak Febriansyah ditahan. Kasusnya harusnya dilimpahkan ke KPK, Cak Dodo. Seperti itu, bukan hanya ditahan di sana dengan alasan tadi untuk mengamankan penyelidikan lebih lanjut. Ya, mereka pasti khawatir kalau itu diserahkan kepada KPK, tentu nanti akan liar dan di luar kendali. Tetapi kalau di kejaksaan, karena yang menangani adalah orang kejaksaan dan korbannya orang kejaksaan, akhirnya akan jeruk makan jeruk. Dengan demikian bisa dikendalikan, bisa diarahkan, dan bisa dipilih-pilih mana yang nanti akan diselamatkan, mana yang akan dikorbankan. Jadi dengan demikian, Pak Prabowo mau pidato sekali 24 jam yang mengatakan, saya akan hibahkan hidup saya untuk memberantas korupsi. Saya kalau udah urusan dengan demi rakyat, saya siap mati dan siap membela koruptor dan tidak takut. Nah, kalau itu betul ya kita dukung. Tapi ternyata dalam perjalanannya kan jauh dari apa yang disampaikan. Banyak sekali penyimpangan, banyak sekali rekayasa, banyak sekali pilihan-pilihan yang akhirnya publik berkesimpulan bahwa ini hanya omon-omon. Harusnya ditunjukkan dengan perilaku, dengan tindakan seperti tadi dikatakan Cak Jarod. Sebenarnya benalu yang menggelendoti rezim Pak Prabowo ini kan Kapolri yang dia menjadi penjaga gawang agar korupsi keluarga Jokowi ini tidak gol. Ibarat diserang itu kan berkali-kali, tetapi karena kipernya terlalu kuat, kipernya itu adalah Listio Sigit, maka pemberantasan korupsi yang diharapkan oleh publik tidak akan pernah terjadi. Hal itu bisa terjadi kalau Prabowo tegas pecat Kapolri. Kalau kita jadi ingat nih Cak Jarod, Pak Prabowo itu udah berkali-kali dilecehkan dan dipermalukan oleh Kapolri Listio Sigit. Pertama, pada saat Pak Prabowo membuat tim reformasi internal Polri, saat itu juga Kapolri bikin tim reformasi internal kepolisian yang versi dia. Bayangkan seorang presiden dilecehkan, mukanya dicoreng-coreng oleh anak buah. Pertama itu ya. Yang kedua, ketika kemarin Hotman Paris menyebut bahwa Kapolri tidak lapor kepada Pak Prabowo itu sebagai pelanggaran etika. Memang betul secara politik memang harus lapor secara politik ya. Kalau secara hukum tidak perlu. Jadi ada dua hal, jangan dicampur adukan politik dengan hukum. Secara politik Kapolri anak buahnya Prabowo. Apapun tindakannya harus seizin dan sepengetahuan Prabowo. Ini tidak. Dan dua hal pelanggaran yang sangat nyata dan memalukan ini, Pak Prabowo tidak berani mengambil tindakan yang tegas. Jadi omon-omon soal pemberantasan korupsi, ketika masalah utamanya tidak diselesaikan, tidak akan selesai persoalan yang sudah menyengsarakan rakyat Indonesia ini. Jadi benar anggapan publik selama ini, Pak Prabowo adalah macan podium, tapi hanya podium, bukan di lapangan sesungguhnya. Begitu ya, Dodo, macan podium yang hanya menyalak ketika terjadi sesuatu, dan ini yang menyengsarakan, sering menyakiti rakyatnya sendiri. Mengocak Dodo, barangkali ada pesan penting di hari paling mulia nih, Minggu, ketika saudara-sobat Doder tetap bersama kita. Ya, ini kasusnya Febri Adriansyah ini kalau tidak dituntaskan seterang benderang, maka nanti akan menjadi fireback, akan menjadi ancaman buat Pak Prabowo sendiri yang katanya mau memberantas korupsi, tetapi kasus yang di depan mata sudah welo-welo terang benderang tidak diselesaikan dengan baik. Kalau Pak Prabowo tidak segera bersikap tegas terhadap rekayasa yang sedang dibangun anak buahnya dalam kasus Febri Adriansyah ini, maka jangan heran kalau dalam waktu dekat publik akan marah sebagaimana sudah diprediksikan oleh banyak orang, oleh banyak tokoh, bahwa ini kemarahan publik sudah memuncak melihat perilaku Pak Prabowo yang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatannya. Tapi mudah-mudahan kalaupun itu terjadi tidak menyengsarakan rakyat. Biarlah orang atas yang bertikai, yang berantem, yang berkelahi, rakyat tetap hidup nyaman dengan BBM murah, listrik murah, beras murah. Sebelum kita berakhir, ini saya lupa mencantumkan bagaimana kewajiban seorang tahanan ketika diperiksa. Satu, ini ada peraturan Kepala
Badan Pembinaan Keamanan Polri, dan juga ada peraturan Jaksa Agung serta peraturan KPK. Semuanya mewajibkan tahanan wajib diborgol karena pada tahap penyidikan maupun persidangan. Kenapa? Ini untuk mengamankan atau paling tidak supaya tidak lari. Nah, begitu saudara. Cak Dodo masih ingat ketika kita kalau baca komik kan ada tahanan dikasih baju garis hitam putih. Nah, itu apa maksudnya Cak Dodo? Ya itu untuk membedakan memang dia itu betul-betul tahanan yang harus berbeda dengan masyarakat biasa. Saya juga ingin menyampaikan perlakuan yang sama sekali jauh dari rasa keadilan. Roy Suryo dan Dr. Tifa ketika kemarin ditangkap, digeledah, bahkan penggeledahannya seperti mirip dengan film pengkhianatan G30 SPKI, jika dibandingkan dengan kasusnya Febri Adriansyah, ini kan betul-betul mencederai rakyat akal sehat. Roy Suryo itu hanya melakukan penelitian tentang ijazah Jokowi dan itu fotokopi yang di-upload oleh Dian Sandi. Demikian juga Dr. Tifa. Tapi dia ditangkap menggunakan rompi kuning, diborgol, dan kemudian hukum memutuskan, pengadilan memutuskan bahwa penangkapan dan penahanannya tidak sah, termasuk pengadilannya Dr. Tifa, dan seluruh dakwaan jaksa dimentahkan oleh hakim. Ini artinya kan terjadi pelanggaran yang sangat masif. Bagaimana hukum itu digunakan untuk memusuhi orang yang berbeda, hukum bukan dipakai untuk menegakkan keadilan. Ini hancur ini negara ini. Kalau aparat hukum terjadi seperti ini, dua hal antara Febri dengan Roy Suryo ini bertentangan 180 derajat. Seperti itu, Cak. Terima kasih saudara telah menemani kami di hari mulia ini, hari Minggu ketika Anda berlibur bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum, Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam freedom and fairness.